Kabar gembira, tim nasional Indonesia bersiap melakukan lompatan besar. Pemerintah dorong percepatan naturalisasi hingga wacana kewarganegaraan ganda. Sementara John Hartman siapkan strategi menuju Piala Dunia 2026 dan AFC Asian Cup 2027. Ini bukan lagi rencana, ini awal revolusi sepak bola Indonesia. Simak berita berikut ini. Di tengah ketidakpastian yang semakin memanas, satu hal mulai terasa nyata. Tim nasional Indonesia kini benar-benar berada di jalur yang bisa mengubah sejarah. Skenario playoff tambahan menuju Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar rumor liar, tapi peluang yang perlahan terbuka seiring dinamika situasi global. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan mengambil keputusan menjadi kunci, dan disitulah peran John Hartman menjadi sangat krusial. Ia tidak hanya menyusun strategi di atas lapangan, tapi juga mendorong percepatan semua aspek yang bisa memperkuat tim dalam waktu singkat. Langkah-langkah konkret mulai terlihat, mulai dari mempercepat proses naturalisasi pemain, meningkatkan kualitas lawan di FIFA Matchday, hingga memastikan setiap pemain memahami sistem permainan tanpa banyak waktu adaptasi. Nama-nama seperti Ludovic Carey, Dean Zandbergen, hingga Jairo Riedewald menjadi bagian dari rencana besar ini, menambah kedalaman dan variasi dalam skuad Garuda. Dengan komposisi yang semakin lengkap, Indonesia kini tidak hanya mengandalkan semangat, tapi juga kualitas nyata di setiap lini. Namun di balik semua persiapan itu, tekanan justru semakin besar. Karena semakin dekat peluang itu datang, semakin tinggi pula ekspektasi yang harus dijawab. Setiap detail akan menentukan, mulai dari taktik, mental, hingga eksekusi di lapangan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena dalam skenario playoff singkat, satu momen saja bisa menjadi pembeda antara lolos atau tersingkir. Dan jika akhirnya kesempatan itu benar-benar diberikan, maka tim nasional Indonesia tidak hanya akan bertanding, tapi akan bertarung dengan seluruh harapan bangsa di pundaknya. Sebuah pertarungan yang bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi tentang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar siap menembus batas dan berdiri di panggung dunia. Di tengah ketidakpastian yang semakin memanas, satu hal mulai terasa nyata. Tim nasional Indonesia kini benar-benar berada di jalur yang bisa mengubah sejarah. Skenario playoff tambahan menuju Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar rumor, tapi peluang yang perlahan terbuka. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan mengambil keputusan menjadi kunci, dan disitulah peran John Hartman menjadi sangat krusial, bukan hanya meracik strategi, tapi juga mempercepat seluruh proses pembentukan tim. Langkah nyata mulai terlihat dengan dorongan percepatan naturalisasi pemain-pemain kunci. Nama seperti Pascal Struijk di lini belakang diproyeksikan menjadi tembok utama yang memperkuat pertahanan, memberikan ketenangan sekaligus kepemimpinan saat menghadapi tekanan tinggi. Sementara itu, Ludovic Carey, Dean Zandbergen, dan Jairo Riedewald melengkapi struktur tim di lini depan dan tengah, menciptakan keseimbangan antara kreativitas, kontrol permainan, dan daya gedor. Dengan komposisi ini, tim nasional Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tapi mulai menunjukkan kualitas nyata di setiap lini. Namun di balik semua persiapan tersebut, tekanan justru semakin besar. Karena semakin dekat peluang itu datang, semakin tinggi ekspektasi yang harus dijawab. Setiap keputusan akan menentukan, baik dalam strategi, pemilihan pemain, hingga eksekusi di lapangan. Dalam format playoff singkat, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah segalanya. Dan jika akhirnya kesempatan itu benar-benar hadir, maka tim nasional Indonesia tidak hanya akan bertanding, tapi akan bertarung membawa harapan jutaan orang. Ini bukan sekadar laga, tapi momen penentuan. Apakah Garuda siap terbang lebih tinggi dan menembus panggung dunia, atau harus kembali menunda mimpi yang sudah di depan mata? Dan ketika waktu benar-benar mendekati titik penentuan, atmosfer berubah menjadi jauh lebih sunyi, sekaligus menegangkan. Tim nasional Indonesia tidak lagi hanya mempersiapkan pertandingan, tapi sedang bersiap menghadapi momen yang bisa mengubah arah sejarah sepak bola nasional. Di balik layar, John Hartman terus memeras setiap detail, menyusun taktik, mematangkan chemistry, dan memastikan pemain seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, hingga Ludovic Carey benar-benar siap tampil tanpa celah sedikit pun. Karena di fase ini, tidak ada ruang untuk ragu. Detik demi detik terasa lebih berat. Tekanan bukan hanya datang dari lawan, tapi dari ekspektasi jutaan pendukung yang menunggu satu momen keajaiban. Setiap sentuhan bola nanti akan punya arti, setiap keputusan bisa menjadi pembeda antara mimpi dan kenyataan.
Dan disinilah mental diuji habis-habisan. Apakah Garuda mampu tetap tenang saat ditekan, tetap tajam saat peluang datang, dan tetap kuat saat situasi tidak berpihak? Jika mereka berhasil melewati semua itu, maka dunia akan menyaksikan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi Indonesia yang dulu, tapi tim yang berani menantang batasnya sendiri. Namun jika satu saja momen hilang, satu saja kesalahan terjadi, maka semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Dan di titik paling genting inilah, segalanya dipertaruhkan, bukan hanya hasil pertandingan, tapi harga diri, mimpi, dan masa depan tim nasional Indonesia di panggung Piala Dunia 2026. Dan yang membuat semuanya terasa jauh lebih besar adalah fakta bahwa persiapan ini bukan hanya untuk menghadapi skenario playoff semata. Bahkan jika playoff itu masih sebatas rumor, percepatan naturalisasi dan pematangan taktik yang dirancang John Hartman sebenarnya sudah ditujukan untuk target yang lebih luas. Mulai dari FIFA Matchday melawan raksasa Eropa, hingga ambisi besar di AFC Asian Cup 2027. Artinya, proyek ini bukan reaksi sesaat, tapi bagian dari rencana jangka panjang untuk benar-benar mengangkat level tim nasional Indonesia ke panggung yang lebih tinggi. Menghadapi 3 tim besar Eropa di FIFA Matchday akan menjadi ujian brutal, tempo cepat, tekanan tanpa henti, dan kualitas individu kelas dunia akan memaksa Indonesia bermain di batas maksimalnya. Disinilah pemain seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, hingga Luc Vickery diharapkan menjadi tulang punggung baru yang mampu menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, ajang AFC Asian Cup 2027 akan menjadi pembuktian nyata di level Asia, di mana konsistensi dan mental juara benar-benar diuji. Dengan kata lain, semua yang sedang dibangun sekarang adalah fondasi besar, bukan hanya untuk satu kesempatan, tapi untuk era baru. Karena jika tim ini mampu bertahan dari tekanan Eropa dan bersaing di Asia, maka ketika peluang seperti playoff benar-benar datang, tim nasional Indonesia tidak akan lagi datang sebagai tim yang mencoba, tapi sebagai tim yang siap merebutnya. Dan disitulah letak ketegangan sesungguhnya, karena ini bukan lagi soal satu turnamen, tapi tentang arah masa depan. Apakah semua langkah berani ini akan membawa Indonesia ke level dunia, atau justru menjadi ujian berat yang harus dilewati sebelum benar-benar siap? Satu hal yang pasti, perjalanan ini sudah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dan ketika tekanan itu terus meningkat, muncul sinyal bahwa dukungan tidak hanya datang dari sisi teknis, tapi juga dari kebijakan yang lebih luas. Pemerintah disebut mulai serius mendorong percepatan naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia, bahkan membuka wacana pengaturan khusus terkait kewarganegaraan ganda dalam konteks olahraga. Langkah ini dipandang sebagai solusi strategis agar proses perekrutan pemain diaspora bisa berjalan lebih cepat dan tidak terhambat aturan administratif yang selama ini cukup panjang. Bagi John Hartman, kebijakan seperti ini bisa menjadi game changer. Dengan akses yang lebih fleksibel, pemain-pemain yang sudah masuk radar, termasuk yang berkarier di Eropa, bisa segera bergabung tanpa kehilangan waktu berharga dalam proses adaptasi. Ini penting, karena jadwal ke depan sudah menanti, mulai dari FIFA Matchday hingga target besar di AFC Asian Cup 2027. Namun di balik peluang besar ini, tetap ada tantangan yang tidak ringan. Implementasi kebijakan seperti kewarganegaraan ganda tentu membutuhkan proses hukum dan penyesuaian regulasi yang matang. Artinya, meskipun arah sudah terlihat jelas, eksekusinya tetap harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Jika semua ini benar-benar bisa diwujudkan, maka Indonesia tidak hanya akan mempercepat pembangunan tim, tapi juga menciptakan sistem baru yang lebih kompetitif di level internasional. Dan di titik itu, tim nasional Indonesia tidak lagi sekadar mengejar ketertinggalan, tapi mulai menyusun langkah untuk sejajar dengan kekuatan besar lainnya. Dan jika seluruh rangkaian ini benar-benar berjalan sesuai arah yang diinginkan, maka yang sedang dibangun bukan lagi sekadar tim untuk satu turnamen, melainkan fondasi jangka panjang bagi tim nasional Indonesia. Mulai dari percepatan naturalisasi, potensi kebijakan kewarganegaraan ganda, hingga penguatan taktik di bawah John Hartman, semuanya mengarah pada satu tujuan besar, membawa Indonesia naik kelas secara permanen di panggung internasional. Agenda FIFA Matchday, ujian melawan tim-tim Eropa, serta target di AFC Asian Cup 2027 menjadi bagian dari proses panjang yang kini mulai terasa nyata. Namun pada akhirnya, semua rencana ini akan diuji di satu tempat, lapangan hijau. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar wacana, karena hasil nyata adalah satu-satunya jawaban. Apakah strategi besar ini akan membawa Indonesia melompat jauh ke depan, atau justru menjadi proses panjang yang penuh ujian?
Semuanya akan ditentukan oleh bagaimana tim ini bertarung saat momen itu datang. Dan disinilah penutup dari semua cerita ini, sebuah titik di mana harapan, kerja keras, dan keberanian bertemu dalam satu garis waktu. Jika kesempatan itu benar-benar datang, maka tim nasional Indonesia tidak hanya akan bermain, tapi akan berjuang membawa nama bangsa ke level tertinggi. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang mimpi besar yang kini sudah berada tepat di depan mata. Now that I've been put through hell, I never got